Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pendidikan. Kembali lagi bersama kami di podcast STKIPA Hikmah Surabaya. Perkenalkan, nama saya Vieto Budi Utomo dari Prodi PGSD Angkatan 2020. Nah, di samping saya ada narasumber yang spesial, bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Vito dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Bobi Aryadi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Baik, mungkin kita semua sudah familiar dengan program Kampus Merdeka. Nah, salah satu program Kampus Merdeka adalah program Kampus Mengajar. Nah, di samping saya ini sepertinya sudah berpengalaman mengikuti program Kampus Merdeka. Nah, salah satunya program apa Mas Bobi? Program Kampus Mengajar Angkatan 4. Program Kampus Mengajar Angkatan 4. Nah, bisa diceritakan apa itu sih Kampus Mengajar? Baik, terima kasih ya Mas Vito atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali ya kita kalau misalnya membahas mengenai tentang Kampus Mengajar atau program-program dari Kemendikbud ini. Sebenarnya ada banyak beberapa program-program lainnya yang terkait difasilitasi oleh Kemendikbudristek untuk membuat atau mengajak mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampus. Salah satunya yang pernah saya ikuti adalah Kampus Mengajar Angkatan 4 ini. Nah, Kampus Mengajar Angkatan 4 ini waktu itu saya pelaksanaan di bulan Juni hingga bulan Desember tahun 2022. Nah, tujuannya dari Kampus Mengajar ini adalah untuk memfasilitasi mahasiswa agar mahasiswa ini memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini. Gitu Mas Vito. Nah, dalam proses mengikuti seleksi Kampus Mengajar tersebut, Mas Bobi itu mendapatkan informasinya dari mana? Nah, untuk informasi sendiri, saya mendapatkan informasi dari beberapa dosen dan beberapa kakak tingkat yang sebelumnya juga sudah lolos dan mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 3, Angkatan 2. Nah, oleh karena itu saya juga akhirnya tertarik nih. Ternyata Kampus Mengajar ini bisa menjadi sebuah kesempatan wadah sebagai mahasiswa untuk bisa berkontribusi dalam pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di lingkungan DKT ya. Dalam proses seleksi juga ada berapa proses seleksi Mas Bobi sehingga Mas Bobi itu bisa lolos mengikuti program tersebut. Nah, untuk proses seleksinya mungkin tidak terlalu banyak ya Mas Vito. Yang pertama adalah proses seleksi administrasi. Pasti itu ya. Administrasi. Jadi mahasiswa di sini calon peserta Kampus Mengajar itu melengkapi beberapa berkas administrasi yang sudah disediakan oleh pihak Kampus Mengajar ya. Lalu mereka mengisinya, lalu memasukkannya dan mensubmit ke dalam sebuah akun yang sudah mereka buat di dalam akun Kampus Mengajar. Oleh karena itu, setelah proses administrasi selesai, baru mereka diseleksi dengan berkas tes wawancara, tes tulis ya Mas itu, tes tulis sama tes beberapa tes kenegaraan dan sebagainya ya. Nah itu, oleh karena itu setelah lolos tes administrasi sudah selesai, baru tes tulis yang sudah disediakan oleh Kampus Mengajar. Oleh karena itu kalau misalnya sudah tes tulis sudah selesai, baru dinyatakan lolos untuk mengikuti Kampus Mengajar. Baik, ketika Mas Bobi sudah dinyatakan lolos mengikuti program Kampus Merdeka Belajar, terutama program Kampus Mengajar, Mas Bobi itu mendapatkan atau ditempatkan di sekolah mana? Nah, untuk penempatan dalam Kampus Mengajar Angkatan 4 kemarin, waktu itu adalah kita bisa memilih Mas itu. Nah, enaknya di Kampus Mengajar atau programnya Kemendikbud ini kita bisa memilih penempatan mana yang mau kita lakukan kegiatan atau kita ikuti gitu ya. Di seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia. Contohnya kalau misalnya saya sendiri, saya memilih tempat Jombang karena memang saya punya domisili di Jombang juga. Akhirnya saya juga ingin bisa berkontribusi juga di daerah Jombang. Jadi alhamdulillahnya saya bisa diterima di daerah tersebut, gitu. Bisa lolos di daerah Jombang juga. Gitu. Khususnya di sekolah mana ini Mas? Untuk sekolahnya sendiri saya ditempatkan di salah satu sekolah swasta yang berada di Jombang. Karena pada dasarnya pemilihannya kita hanya memilih wilayah domisili yang kita inginkan. Untuk sekolahnya sudah ditentukan oleh pihak panitia Kampus Mengajar. Nah, waktu itu saya ditempatkan di salah satu SMP swasta namanya SMP Segodorejo yang berada di wilayah Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang. Jadi di SMP bukan di SD ataupun SMP. Iya, SMP. Nah, kesan-kesan Mas Bobi ketika mengikuti program Kampus Mengajar tersebut di SMP tadi kan? SMP Segodorejo. Nah, itu apa saja kesan dan pesannya? Nah, untuk pesan dan kesannya sangat banyak sekali ya Mas Vito. Selain saya mendapatkan pengalaman, relasi,
terus beberapa ilmu yang mungkin belum saya dapatkan di perkuliahan, atau bahkan hal baru ya Mas Vito ya. Saya juga bisa mengetahui banyak hal terkait bagaimana sih kita itu bisa mengelola kelas dengan baik. Bagaimana juga kita bisa mengelola administrasi sekolah dengan baik dan beberapa hal lainnya. Nah, ada hal yang menarik juga kesan yang saya dapatkan dari ketika mengikuti kampus mengajar ini adalah sebuah semangat belajar siswanya. Ya, walaupun mereka dikenal dengan siswa-siswa yang unik, siswa-siswa yang aktif ya mungkin kalau dalam bahasa kasarnya siswa yang sangat aktif ya, unik, aktif, lalu giat belajar, mereka itu memiliki antusias yang tinggi untuk belajar. Walaupun di sana juga Mas Vito ada cerita sedikit cerita ya Mas Vito, bahwasanya di sana itu sekolahnya sangat memprihatinkan karena bangunannya roboh Mas Vito. Akan tapi mereka itu tetap sering masuk, rajin masuk untuk bisa belajar dengan baik. Nah, oleh karena itu saya juga mendapatkan kesan yang sangat berharga bagaimana mengasah rasa empati kita untuk bisa berkontribusi juga dalam dunia pendidikan, terutama di dalam sekolah-sekolah yang masih perlu kita bantu. Dan alhamdulillah memang program yang dari Kemendikbudristek ini sangat-sangat bermanfaat, terutama yang dirasakan oleh mahasiswa, yang dirasakan oleh sekolah juga sangat bermanfaat. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan untuk mahasiswa yang mungkin yang ingin juga ikut mengikuti kampus mengajar ini adalah harus semangat. Kalian harus memiliki niat yang memang didasari oleh keikhlasan. Kalau memang kalian pada dasarnya ingin mengikuti atau ingin berkontribusi juga dalam dunia pendidikan ya, terutama kalian harus memiliki fondasi yang sangat kuat, yaitu adalah sebuah niat. Bahwasanya niat yang sungguh-sungguh, insya Allah kalian pasti bakal berhasil untuk bisa mengikuti kampus mengajar dan bisa menjadi salah satu kontribusi penting bagi negara Indonesia. Jadi sangat bermanfaat sekali pengalaman mengikuti kampus mengajar ini. Mungkin Mas Bobi bisa memberikan sedikit tips dan trik kepada teman-teman mahasiswa yang barangkali ingin mengikuti program Kampus Merdeka, terutama program kampus mengajar. Nah, apa saja tips supaya bisa lolos mengikuti program tersebut? Baik, terima kasih Mas Vito. Pertanyaan sangat menarik ya, terutama untuk bagi teman-teman mahasiswa lain yang ingin juga mengikuti atau berkontribusi juga dalam dunia pendidikan, terutama di dalam program kampus mengajar ini. Adalah tips yang pernah saya dapatkan dari kakak tingkat saya yang waktu itu juga mengikuti, bahwasanya hal yang pertama harus dilakukan adalah melengkapi administrasi secara lengkap ya, sesuai benar, administrasinya sudah sesuai dan isiannya juga sangat-sangat mendukung, portofolionya ya terutama. Kita harus memiliki sebuah pengalaman organisasi, contohnya ikuti himpunan mahasiswa, ikuti organisasi yang lainnya. Pokoknya intinya kita harus mencari pengalaman yang banyak sebelumnya, terutama mengikuti organisasi-organisasi. Dan selanjutnya sebuah prestasi juga bisa dimasukkan dalam administrasi ya. Lalu pada intinya administrasi harus dilengkapi. Setelah administrasi lolos, selanjutnya kita harus memaksimalkan tes-tes yang sudah disediakan. Salah satunya tes kebangsaan, tes tulis atau tes numerasi, literasi numerasi yang dapat kita akses secara mudah ya. Memang pada dasarnya kita harus memaksimalkan di dalam semua tes-tes yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh pihak kampus mengajar. Nah, lalu yang terakhir adalah sebuah doa. Kan pasti kalau misalnya ada usaha, ada doa ya Mas Vito ya. Semua usaha yang kita lakukan, mulai dari tes administrasi, tes literasi numerasi, dan sebagainya, dan selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah SWT agar nantinya kita bisa lolos untuk mengikuti kampus mengajar ini. Nah, pokoknya dilandasi dengan niat yang baik, gitu ya Mas Vito. Baik, itu ya teman-teman tips dari Mas Bobi mengenai supaya bisa lolos program kampus Merdeka, terutama mengikuti program kampus mengajar.